Di bawah atap megah kediaman Adiguna, udara tak lagi beraroma kemenyan doa, melainkan anyir pengkhianatan. Aulia, sang istri yang dianggap pajangan tanpa taring, hanya bisa menelan ludah pahit saat melihat suaminya, Aris, berbagi kemesraan dengan Sari, pembantu mereka, tepat di depan matanya. Bahkan Pak Surya, mertua yang ia muliakan, turut menyimpan rahasia busuk di balik pintu kamar belakang yang selalu terkunci rapat. Mereka pikir Aulia lumpuh karena tak berharta, namun mereka lupa bahwa seekor induk yang terdesak akan berubah menjadi predator paling sunyi. Di balik dinding-dinding marmer yang dingin, mata-mata tak kasat mata telah terpasang, merekam setiap desahan dosa dan konspirasi kotor untuk mendepaknya. Saat Sari memamerkan janin dalam rahimnya sebagai tiket menjadi nyonya baru, ia tak tahu bahwa Aulia memegang pemicu bom waktu yang akan meruntuhkan martabat 2 generasi lelaki Adiguna. Malam ini, perjamuan terakhir dimulai. Sebuah penghancuran sistematis atas nama harga diri seorang ibu. Sebelum melanjutkan cerita, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai sutra setinggi 4 meter di kamar utama kediaman Adiguna. Cahayanya yang keemasan jatuh tepat di atas ranjang king size dengan spray sutra yang halus. Namun bagi Aulia, cahaya itu terasa seperti alarm yang menyakitkan. Setiap pagi adalah awal dari pengabdian tanpa henti di sebuah istana yang lebih menyerupai penjara bawah tanah yang sangat mewah. Aulia bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Di sampingnya, Aris masih mendengkur halus. Wajah suaminya saat tidur tampak tenang, hampir terlihat seperti pria baik-baik yang ia cintai 10 tahun lalu. Namun Aulia tahu bahwa begitu mata itu terbuka, yang ada hanyalah tatapan merendahkan dan kata-kata yang menyayat hati. Ia melangkah ke kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Di usia 32 tahun, Aulia masih memiliki kecantikan yang alami, namun lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa berbohong. Ia adalah seorang sarjana ekonomi yang memilih melepas karirnya demi menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, sebuah keputusan yang kini ia sesali setiap detiknya. "Aulia, mana kopi saya?" Suara bariton Aris menggelegar dari kamar, memecah keheningan pagi. Aulia tersentak. Ia bahkan belum sempat mencuci muka dengan benar. "Iya, Mas. Sebentar, aku siapkan di bawah," jawab Aulia lembut, berusaha menjaga nada suaranya tetap stabil. Aulia bergegas turun ke dapur. Di sana, ia melihat Sari, pembantu baru yang baru bekerja 3 bulan, sedang berdiri di depan kompor. Sari tidak mengenakan seragam pelayan seperti biasanya. Ia mengenakan daster tipis yang mengecil di bagian pinggang. Rambutnya dibiarkan tergerai acak-acakan yang sengaja dibuat tampak seksi. "Nyonya, biar saya saja yang buatkan kopi Tuan Aris," ucap Sari dengan nada yang tidak terdengar seperti menawarkan bantuan, melainkan seperti sebuah klaim kekuasaan. "Tidak perlu, Sari, kamu siapkan sarapan anak-anak saja. Mas Aris tidak suka kopi buatan orang lain," tegas Aulia. Sari hanya mengangkat bahu, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang penuh kemenangan, senyum yang membuat bulu kuduk Aulia meremang. Beberapa saat kemudian, Aris turun dengan setelan jas seharga puluhan juta rupiah. Ia duduk di kepala meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati ukir. Pak Surya, ayah mertua Aulia, sudah duduk di sana lebih dulu, asyik membaca koran digital di tabletnya. "Kopinya, Mas." Aulia meletakkan cangkir porselen itu dengan hati-hati. Aris menyesapnya sedikit, lalu membanting cangkir itu kembali ke piring alasnya hingga menimbulkan bunyi denting yang keras. "Hambar! Kamu itu sudah 10 tahun jadi istri. Buat kopi saja tidak becus. Apa saja kerjaanmu seharian di rumah? Cuma menghabiskan uangku." Aulia terdiam, menunduk. Ia melirik ke arah Pak Surya, berharap mertuanya itu akan membela atau setidaknya menengahi. Namun, Pak Surya tetap bergeming. Sejak ibu mertua Aulia meninggal setahun lalu, pria tua itu menjadi lebih tertutup. Namun tatapannya seringkali tertangkap basah sedang memperhatikan gerak-gerik di dalam rumah dengan cara yang ganjil. "Maaf, Mas, nanti aku buatkan lagi," bisik Aulia. "Tidak usah, Sari, buatkan saya kopi baru. Bawa ke ruang kerja," teriak Aris. Sari muncul dari balik dapur dengan gerakan gemulai yang berlebihan.
Baik, Tuan Besar, sahutnya dengan nada manja yang membuat telinga Aulia panas. Kedua anak Aulia, Rio dan Mela, turun dengan seragam sekolah yang rapi. Mereka langsung duduk dengan tenang, seolah sudah terbiasa melihat ibunya diperlakukan seperti pelayan rendahan. Inilah yang paling menyakitkan bagi Aulia. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh besar dengan menganggap bahwa merendahkan perempuan adalah hal yang wajar. Rio, Mela, makan yang banyak ya. Nanti sopirnya sudah siap di depan, kata Aulia, sambil mengusap kepala Rio. Mah, Papa kok marah terus sama Mama? Tanya Mela polos. Sebelum Aulia menjawab, Aris menyambar. Papa marah karena Mama kalian tidak berguna. Dia cuma bisa minta uang, tapi tidak tahu cara melayani suami dengan benar. Kalian harus belajar rajin, supaya nanti tidak jadi beban seperti Mama. Aulia mengepalkan tangannya di bawah meja, hingga kuku-kukunya memutih. Amarah membuncah di dadanya, namun ia menelannya bulat-bulat. Ia tidak punya uang sepeser pun di rekening pribadinya. Semua aset atas nama Aris. Jika ia pergi sekarang, ia akan kehilangan hak asuh anak-anaknya karena dianggap tidak mampu secara finansial. Ia harus bertahan, ia harus mencari celah. Saat Aris dan Sari berada di ruang kerja yang katanya untuk urusan kopi dan Pak Surya kembali ke kamarnya, Aulia berdiri di tengah ruang tengah yang luas itu. Ia menatap sekeliling. Rumah ini begitu besar, begitu megah, namun setiap sudutnya menyimpan duri yang perlahan mulai menusuk kulitnya. Ia mengambil ponselnya, melihat saldo tabungan rahasia yang ia kumpulkan dari sisa-sisa uang belanja selama setahun terakhir. Baru terkumpul 2 juta rupiah, masih jauh dari cukup untuk menyewa pengacara atau kontrakan kecil. Sabar, Aulia. Sedikit lagi, batinnya menguatkan diri. Ia belum tahu bahwa apa yang akan ia temukan nanti akan jauh lebih mengerikan dari sekadar kopi yang hambar atau makian suami. Pengkhianatan di rumah ini memiliki akar yang jauh lebih dalam dan busuk. Pukul 10 pagi. Rumah besar itu biasanya sunyi setelah Aris berangkat ke kantor dan anak-anak pergi ke sekolah. Namun, sunyi kali ini terasa mencekam, seolah dinding-dinding marmer yang dingin itu sedang berbisik menceritakan rahasia yang tidak ingin didengar Aulia. Aulia melangkah menuju kamar utama di lantai 2. Tugas rutinnya adalah merapikan tempat tidur dan memastikan kemeja Aris untuk besok sudah siap. Namun, langkahnya terhenti di depan pintu kayu jati yang sedikit terbuka. Dari dalam, tercium aroma parfum yang sangat menyengat. Bukan aroma maskulin Aris yang biasanya, melainkan wangi vanila murahan yang menusuk hidung. Aulia mendorong pintu. Kamar itu berantakan. Sprei sutra yang tadinya ia rapikan dengan susah payah, kini kusut masai. Di atas karpet bulu domba yang mahal, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Sebuah jepit rambut plastik berwarna merah menyala. Itu bukan miliknya. Aulia selalu menggunakan jepit rambut dari perak atau kristal, pemberian almarhumah ibu mertuanya. Jepit rambut ini tampak ringkih, mencolok, dan sangat familiar. Ia pernah melihat Sari memakainya saat mencuci piring kemarin sore. Berani sekali dia, bisik Aulia. Tangannya gemetar memungut benda itu. Belum sempat ia mencerna amarahnya, pintu kamar mandi di dalam kamar utama terbuka. Sari keluar dari sana, hanya menggunakan handuk putih milik Aris yang menutupi tubuhnya. Rambutnya basah dan wajahnya tampak segar, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Sari, apa yang kamu lakukan di kamar mandi pribadi saya? Suara Aulia meninggi, meski ia berusaha menahan tangannya agar tidak menampar wajah gadis itu. Sari menatap Aulia dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tidak ada lagi sapaan nyonya yang sopan. Ia justru tersenyum sinis sambil menyisir rambutnya dengan jari. Tuan Aris yang suruh Mbak Aulia. Katanya, keran di kamar mandi bawah mati, jadi saya disuruh pakai yang di sini saja supaya cepat bersih. Bohong, keran di bawah baru saja diperbaiki minggu lalu. Keluar kamu sekarang. Mbak Aulia galak sekali. Sari melangkah mendekat. Aroma vanilanya kini memenuhi ruang antara mereka. Pantas saja Tuan Aris sering mengeluh kalau di rumah terasa panas. Ternyata istrinya hobi marah-marah. Plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Sari. Aulia tidak bisa menahannya lagi. Kehormatannya sebagai nyonya rumah diinjak-injak oleh seorang pelayan yang bahkan belum genap bekerja 1 musim. Sari memegang pipinya yang memerah.
Bukannya menangis, ia justru tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyeramkan. Mbak akan menyesal sudah memukul saya. Kita lihat saja nanti siapa yang akan ditendang dari rumah ini. Sari melenggang pergi, membiarkan pintu kamar terbuka lebar. Aulia terduduk di tepi ranjang. Air mata kemarahan mulai jatuh. Ia merasa kotor di kamarnya sendiri. Ia segera menarik spray itu, melemparnya ke lantai, dan menggantinya dengan yang baru seolah-olah sedang menghapus jejak najis. Saat ia sedang membereskan bantal, ia melihat bayangan seseorang di ambang pintu. Pak Surya berdiri di sana, memperhatikan dengan tatapan datar yang sulit diartikan. "Ada apa, Aulia? Ayah dengar suara ribut-ribut," tanya Pak Surya. Suaranya berat dan tenang, seperti air yang dalam namun menyimpan arus kuat di bawahnya. "Sari ya, dia berani memakai kamar mandi Aulia. Dia tidak sopan," adu Aulia, berharap mendapatkan pembelaan dari satu-satunya orang tua yang tersisa di rumah itu. Pak Surya masuk ke kamar, matanya menyapu spray yang berserakan di lantai. Ia terdiam sejenak, lalu berjalan mendekati Aulia dan menepuk bahunya. Sentuhan itu terasa kaku. Sari itu masih muda, mungkin dia kurang didikan. Tapi Aris sedang stres karena pekerjaan Aulia. Jangan buat keributan yang tidak perlu. Sabarlah sedikit demi anak-anak. "Sabar lagi?" batin Aulia menjerit. Apakah semua orang di rumah ini sudah buta atau memang sengaja membiarkan Sari melunjak? Sore harinya, Aris pulang lebih awal. Wajahnya merah padam. Tanpa menyapa, ia langsung menyeret Aulia ke ruang tengah. Di sana, Sari sedang duduk terisak di atas sofa, menutupi pipinya yang masih sedikit bengkak. "Apa-apaan ini, Aulia? Kamu menampar Sari?" bentak Aris. Suaranya bergema di langit-langit rumah yang tinggi. "Dia masuk ke kamar kita, Mas. Dia memakai handukmu dan..." "Cukup," Aris memotong dengan kasar. "Dia itu bekerja di sini. Kalau saya suruh dia pakai kamar mandi atas karena dia sedang sibuk membantu pekerjaan saya, itu hak saya. Ini rumah saya. Saya yang bayar semua cicilannya. Saya yang beli furniturnya. Kamu di sini cuma numpang hidup. Jangan sok berkuasa." Aulia terpaku. "Mas, aku istrimu. Bagaimana bisa kamu lebih membela dia?" "Istri yang hanya bisa menghabiskan uang dan memukul orang tidak bersalah. Kamu memalukan." Aris mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Aulia. "Dengar baik-baik. Kalau sekali lagi kamu menyentuh Sari, saya tidak segan-segan mengusir kamu detik itu juga. Paham?" Aris kemudian berbalik, mengusap bahu Sari dengan lembut di depan mata Aulia. "Sudah Sari, jangan menangis. Masuk ke kamar, istirahatlah." Sari melirik ke arah Aulia dari balik punggung Aris. Senyum kemenangan itu kembali muncul, lebih lebar dari sebelumnya. Malam itu, Aulia tidak bisa tidur. Ia berbaring di sisi ranjang yang paling pinggir, sejauh mungkin dari Aris yang mendengkur puas. Di kegelapan, ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa lagi mengandalkan kata-kata atau air mata. Di rumah ini, kebenaran tidak ada harganya jika tidak ada bukti. Ia harus mulai bertindak. Ia bukan lagi Aulia yang lemah. Demi masa depan Rio dan Mela, ia harus berubah menjadi pemburu di dalam rumahnya sendiri. Langkah pertama yang terlintas di pikirannya adalah CCTV. Ia butuh mata yang tidak bisa berbohong. Keheningan di meja makan pagi itu terasa lebih mencekik dari biasanya. Aris sibuk dengan ponselnya, sesekali tertawa kecil melihat layar, sesuatu yang hampir tidak pernah ia lakukan bersama Aulia. Sari mondar-mandir di sekitar meja dengan langkah yang sengaja dibuat berbunyi, seolah ingin menegaskan keberadaannya. Ia mengenakan bando satin yang serasi dengan daster rumahan mahalnya, pemberian Aris semalam sebagai uang damai atas tamparan Aulia. Aulia hanya menatap piringnya. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Anak-anak sudah berangkat lebih awal dengan sopir. Sebuah berkah, karena mereka tidak perlu melihat ibunya diabaikan secara terang-terangan. "Ayah, mau tambah kopinya?" tanya Aulia pelan pada Pak Surya. Mertuanya itu mendongak dari tabletnya. Matanya yang tua namun tajam menatap Aulia datar. "Tidak, Aulia, ayah sudah cukup." Pak Surya kemudian melirik ke arah Aris. "Aris, proyek di Surabaya bagaimana? Ayah dengar ada kendala di pembebasan lahan." "Lancar ya. Semua bisa dibeli dengan uang. Orang kecil itu cuma butuh disumpal mulitnya, nanti juga diam." Jawab Aris sombong sambil melirik sinis ke arah Aulia, seolah kalimat itu ditujukan khusus untuk istrinya. Pak Surya mengangguk pelan. "Baguslah,
Jaga martabat keluarga kita. Jangan sampai ada keributan yang keluar dari tembok rumah ini. Aulia hanya menatap piringnya. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Anak-anak sudah berangkat lebih awal dengan sopir. Sebuah berkah, karena mereka tidak perlu melihat ibunya diabaikan secara terang-terangan. Kalimat itu terasa seperti peringatan bagi Aulia. Jaga martabat. Artinya, jangan mengadu, jangan melawan, dan jangan mempermalukan nama Adiguna. Meski hati Aulia hancur berkeping-keping. Setelah Aris berangkat kantor dengan kecupan jauh yang ia berikan pada Sari, bukan pada istrinya, Aulia mendekati Pak Surya yang sedang bersantai di beranda belakang, memandangi kolam renang. "Ya, boleh Aulia bicara?" Pak Surya tidak menoleh. Ia terus menyesap tehnya. "Tentang apa?" "Kalau tentang Sari lagi, ayah sudah bilang. Sabarlah. Aris itu tulang punggung keluarga. Laki-laki sukses kadang butuh hiburan sedikit. Selama dia masih pulang ke rumah ini, kamu masih nyonyanya." Dada Aulia sesak. "Hiburan ya? Dia pembantu kita. Dia mulai berani menghina Aulia di depan anak-anak. Apa ibu dulu juga diperlakukan seperti ini oleh ayah?" Seketika, suasana menjadi dingin. Pak Surya menoleh, matanya berkilat marah yang jarang diperlihatkan. "Jangan bawa-bawa mendiang ibu mertuamu, Aulia. Dia wanita yang tahu diri. Dia tahu kapan harus bicara, dan kapan harus menutup mata demi keutuhan rumah tangga." Aulia tersentak. Jadi ini rahasianya. Ibu mertuanya dulu bertahan dalam diam yang sama. Keheningan Pak Surya selama ini bukanlah bentuk ketidaktahuan, melainkan bentuk pembenaran atas perilaku putranya. Di rumah ini pengkhianatan adalah warisan yang dinormalisasi. "Maaf ya," bisik Aulia, menunduk dalam. "Masuklah, bantu Sari bereskan ruang kerja Aris. Tadi malam mereka lembur di sana, mungkin berantakan." Ucap Pak Surya tanpa dosa, kembali menatap kolam renang. Aulia melangkah masuk dengan kaki lemas. Ia melewati kamar Sari di lantai bawah yang letaknya tak jauh dari tangga. Pintunya sedikit terbuka. Aulia bisa mendengar suara tawa genit Sari dari dalam. Namun ada sesuatu yang aneh. Aulia berhenti sejenak, mengintip dari celah pintu yang sangat tipis. Ia melihat Sari sedang duduk di depan cermin, mengoleskan parfum mahal. Parfum milik mendiang ibu mertua Aulia yang seharusnya tersimpan di lemari terkunci di kamar Pak Surya. Bagaimana bisa parfum itu ada di tangan Sari? Aulia teringat ucapan Pak Surya tadi. Sabar sedikit, Aris butuh hiburan. Tapi apakah Aris sampai hati mencuri barang peninggalan ibunya sendiri untuk diberikan pada seorang pelayan? Ataukah ada orang lain yang memberikannya? Rasa curiga mulai merayap di benak Aulia, seperti tanaman merambat yang beracun. Ada yang tidak beres dengan cara Pak Surya bersikap tenang. Ada yang aneh dengan bagaimana Sari begitu percaya diri di rumah ini. Seolah ia tidak hanya memegang kendali atas Aris, tapi juga merasa dilindungi oleh kekuatan lain. Siang itu, saat rumah kosong karena Pak Surya pergi ke klub golf dan Sari sedang tidur siang, Aulia memberanikan diri masuk ke ruang kerja Pak Surya. Ia mencari kunci cadangan lemari peninggalan ibu mertuanya. Ia menemukannya di laci meja kerja yang tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Aulia membuka lemari besar di sudut ruangan yang berisi barang-barang kenangan almarhumah. Benar saja, kotak perhiasan itu kosong. Botol-botol parfum koleksi terbatas itu lenyap. Aulia terduduk di lantai kayu yang dingin. Ia merasa dikepung. Suaminya berselingkuh, mertuanya mendukung, dan pembantunya merampas segalanya. "Kalian pikir aku selemah itu?" bisik Aulia pada kegelapan ruangan. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan brosur toko alat keamanan yang ia simpan diam-diam. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan telinga dan matanya sendiri. Ia butuh saksi bisu yang bisa merekam setiap kebusukan di bawah atap ini. "Besok," gumamnya. "Besok, mata-mata itu akan mulai bekerja." Aulia keluar dari ruang kerja dengan wajah yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Sabar yang ia miliki kini bukan lagi sabar karena pasrah, melainkan sabar seorang predator yang sedang memasang perangkap. Rumah megah di kawasan elit itu kini terasa seperti labirin yang menyempit bagi Aulia. Setiap langkahnya diikuti oleh sunyi yang mengintimidasi,
dan setiap sudut ruangan seolah memiliki mata yang menghakiminya. Aris semakin jarang menyapanya, bahkan sekadar untuk basa-basi di depan anak-anak. Suaminya itu memperlakukan Aulia layaknya perabot lama yang sudah usang. Ada di sana, tapi kehadirannya tidak lagi diinginkan, hanya sekadar pelengkap status sosial sebagai pria berkeluarga yang sukses. "Mas, uang SPP Rio dan Mela sudah jatuh tempo," ucap Aulia pelan suatu pagi, saat Aris sedang sibuk merapikan dasinya di depan cermin besar. Aris mendengus kasar, tidak menoleh sedikit pun. "Tanya Sari, saya sudah kasih semua uang operasional rumah tangga ke dia bulan ini. Kamu itu kalau cuma minta uang terus, mending diam." Darah Aulia berdesir hebat. "Ke Sari, Mas, dia itu pembantu. Kenapa uang sekolah anak-anak harus lewat dia?" Aris berbalik, menatap Aulia dengan tatapan yang penuh kebencian. "Karena dia lebih becus mengurus pengeluaran daripada kamu yang cuma bisa belanja barang tidak berguna. Sari tahu mana yang prioritas. Sudah, jangan banyak tanya. Minta saja sama dia." Aulia mengepalkan tangan di balik daster sederhananya. Ia merasa harga dirinya dilempar ke lantai dan diinjak-injak dengan sepatu mengkilap Aris. Dengan langkah berat, ia terpaksa mendatangi Sari yang sedang asyik bersantai di dapur sambil menikmati buah anggur impor yang biasanya hanya boleh dimakan oleh keluarga. "Sari, Mas Aris bilang uang SPP anak-anak ada di kamu," ujar Aulia, berusaha menekan nada suaranya agar tidak bergetar. Sari menoleh perlahan, mengunyah anggurnya dengan gerakan lambat yang sengaja dibuat untuk memprovokasi. "Oh iya mbak, tapi maaf ya, uangnya lagi saya pakai buat bayar cicilan motor adik saya dulu. Tuan Aris bilang nggak apa-apa kok, nanti kalau ada sisa baru saya kasih ke mbak." "Itu uang sekolah anak-anak, Sari. Kamu tidak berhak memakainya untuk kepentingan pribadimu," bentak Aulia. Sari berdiri, melipat tangannya di dada. Wajahnya yang polos kini berubah menjadi angkuh. "Mbak Aulia, mbak harusnya sadar posisi. Di rumah ini, siapa yang lebih disayang Tuan Aris? Siapa yang lebih didengar? Kalau mbak macam-macam, saya tinggal bilang ke Tuan kalau mbak mau meracuni makanan saya. Kira-kira siapa yang akan diusir?" Aulia terdiam. Ancaman itu nyata. Aris sudah sepenuhnya berada di bawah kendali wanita ini. Ia merasa benar-benar terpenjara di rumahnya sendiri. Sebuah penjara tanpa dinding, di mana ia tidak bisa pergi karena tidak punya materi, namun tidak bisa tinggal karena jiwanya terus digerogoti. Sepanjang siang, Aulia mengurung diri di gudang bawah tangga. Ruangan kecil yang pengap itu menjadi satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas tanpa diawasi. Di sana, di antara tumpukan kardus barang-barang lama, ia mengeluarkan sebuah bungkusan hitam yang ia selundupkan kemarin saat berpura-pura pergi ke pasar swalayan. Di dalamnya terdapat 4 buah kamera pengintai berukuran mikro. 1 berbentuk jam dinding, 2 berbentuk kepala baut yang sangat kecil, dan 1 lagi tersembunyi di dalam power bank palsu. "Kalian pikir aku selemah itu?" gumam Aulia sambil meraba lensa kamera yang dingin. "Kalian yang membuatku harus melakukan ini." Dengan hati-hati, Aulia mulai memetakan titik-titik lemah di rumah ini. Ia menunggu hingga Pak Surya pergi ke pengajian di masjid besar, dan Sari sibuk mandi di kamar mandi utama, yang kini hampir setiap hari ia gunakan. Langkah Aulia sangat ringan saat ia menaiki tangga. Titik pertama adalah ruang kerja Aris. Ia memasang kamera berbentuk baut di balik bingkai foto keluarga mereka. Sebuah ironi yang pahit. Di sana, ia akan merekam setiap diskusi busuk Aris dan Sari. Titik kedua adalah ruang tengah, tempat Pak Surya biasanya duduk berjam-jam. Aulia menempatkan jam dinding baru yang sudah dimodifikasi di sana. Namun bagian tersulit adalah kamar Sari. Kamar itu terletak di bagian belakang, dekat dengan dapur. Aulia tahu risikonya besar jika ia tertangkap masuk ke sana. Dengan napas tertahan, ia menyelinap masuk saat mendengar suara kucuran air dari kamar mandi atas. Kamar Sari tidak terlihat seperti kamar pembantu. Ada tas-tas bermerek di sudut ruangan, sepatu mahal, dan aroma parfum yang sangat kuat. Aulia segera memasang kamera powerbank di rak buku kecil yang berantakan, mengarahkannya tepat ke arah tempat tidur. Saat ia hendak keluar, matanya menangkap sesuatu yang janggal di bawah kolong tempat tidur Sari. Sebuah sandal pria berwarna coklat tua. Aulia mengenal sandal itu. Itu bukan milik Aris. Aris tidak pernah memakai sandal model seperti itu. Itu milik Pak Surya. Jantung Aulia berdegup kencang hingga telinganya berdenging. "Tidak mungkin," bisiknya.
Ia segera keluar dari kamar itu sebelum ada yang melihatnya. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap, Aulia duduk di pojok tempat tidurnya dengan tablet yang terhubung ke koneksi internet rahasia. Layar tablet itu terbagi menjadi 4 kotak hitam putih. Aulia memperhatikan layar yang menunjukkan kamar Sari. Sunyi. Namun beberapa menit kemudian, pintu kamar itu terbuka pelan. Seseorang masuk. Aulia menajamkan penglihatannya. Sosok itu bukan Aris yang tinggi tegap. Sosok itu lebih pendek, dengan punggung yang sedikit membungkuk. Itu Pak Surya. Aulia menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Ia melihat mertuanya yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang bijaksana dan religius, duduk di tepi ranjang Sari. Sari bangun. Tidak tampak terkejut, malah langsung bersandar di bahu pria tua itu. Mereka bercakap-cakap cukup lama, sebelum Pak Surya mengeluarkan amplop tebal dari saku sarungnya dan memberikannya pada Sari. Aulia merasa mual. Rumah ini bukan hanya tempat perselingkuhan, tapi sarang perzinahan yang menjijikkan. Suami dan mertuanya berbagi wanita yang sama, di bawah atap yang sama. Ibu, untung ibu sudah meninggal. Isak Aulia tanpa suara. Ibu tidak perlu melihat betapa busuknya laki-laki yang ibu cintai. Aulia kini sadar, ia tidak hanya sedang berhadapan dengan suaminya yang arogan, tapi dengan 2 generasi laki-laki adiguna yang sudah kehilangan moral. Dan ia, seorang diri, harus memastikan kedua anaknya tidak terkontaminasi oleh kebusukan ini. Rencana Aulia berubah. Ia tidak akan hanya menuntut cerai, ia akan menghancurkan mereka semua hingga tak ada lagi nama adiguna yang tersisa untuk dibanggakan. Dini hari pukul 3 pagi, di saat seluruh penghuni istana adiguna terbuai dalam mimpi, atau mungkin dalam dekapan dosa, Aulia terduduk bersandar pada kepala ranjang. Cahaya biru dari layar tablet menyinari wajahnya yang pucat, namun matanya berkilat tajam. Ia seperti seorang jenderal yang sedang memantau medan perang dari balik garis pertahanan. Di layar tabletnya, rekaman dari kamera tersembunyi di kamar Sari masih berjalan. Pak Surya baru saja keluar dari sana 10 menit yang lalu, menyelipkan kembali sarungnya dengan tenang seolah baru saja menyelesaikan sholat tahajud. Padahal ia baru saja keluar dari peraduan pelayan rumahnya sendiri. Aulia merasa mual yang hebat menghantam dadanya. Ia segera berlari ke kamar mandi, memuntahkan cairan empedu yang pahit ke dalam wastafel porselen. Tubuhnya bergetar hebat. Jijik, benar-benar menjijikan, batinnya sambil membasuh wajah dengan air dingin. Kita rehat dulu sebentar, sebelum melanjutkan cerita. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Ia kembali ke tempat tidur, namun matanya beralih ke kotak rekaman lain, ruang kerja Aris. Di sana, ia melihat suaminya sedang menenggak whisky sambil memeluk pinggang Sari dari belakang. Mereka tertawa melihat sebuah dokumen di meja. Tenang saja sayang, suara Aris terdengar serak melalui speaker kecil tablet. Begitu surat cerai itu ditandatangani Aulia, rumah ini milikmu. Dia tidak punya hak apa-apa. Saya sudah pindahkan semua aset atas nama perusahaan cangkang di Singapura. Sari terkekeh, jemarinya yang lentur bermain di kerah kemeja Aris. Tapi mas, gimana kalau dia minta hak asuh anak? Dia kan ibunya. Aris tertawa meremehkan. Ibu yang tidak punya pekerjaan. Hakim mana yang mau pasi anak pada pengangguran? Saya akan buat dia terlihat depresi dan tidak stabil di pengadilan. Kamu cukup jadi saksi kalau dia sering marah-marah tidak jelas di rumah ini. Aulia mematikan layar tabletnya. Tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Air mata yang tadinya mengalir kini mengering, digantikan oleh api dendam yang membara. Mereka tidak hanya mengkhianatinya secara fisik, tapi mereka berencana merampas satu-satunya alasan Aulia untuk hidup, Rio dan Mela. Kalian salah pilih lawan, gumam Aulia pelan. Pagi harinya, Aulia bertransformasi. Ia tidak lagi menunduk saat berpapasan dengan Sari. Ia tidak lagi diam saat Aris membentaknya karena masalah sepele seperti kemeja yang kurang licin. Sari, bersihkan gudang belakang hari ini. Semua barang lama harus dikeluarkan. Perintah Aulia dengan nada dingin saat mereka di dapur. Sari, yang merasa di atas angin karena dukungan 2 lelaki di rumah itu, hanya melirik sinis.
Aduh mbak, tangan saya lagi sakit. Suruh orang luar saja, kan Tuan Aris kaya. Aulia mendekat, menatap tepat ke bola mata Sari. Saya nyonya rumah ini, selama surat cerai belum ada di tangan saya. Kerjakan, atau saya potong uang jatah pribadimu yang kamu ambil dari dompet Mas Aris semalam. Sari tersentak. Ia tidak menyangka Aulia tahu tentang uang yang ia curi dari dompet Aris saat pria itu mabuk. Dengan gerutu kesal, Sari akhirnya melangkah ke belakang. Aulia memanfaatkan waktu itu untuk menemui Pak Surya yang sedang menyiram tanaman di taman samping. Ya, Aulia mau tanya pendapat ayah, ucap Aulia sambil membawakan segelas teh hangat. Pak Surya menoleh, wajahnya kembali ke topeng orang tua bijaksana yang biasa ia pakai. Tanya apa, nak? Aulia merasa belakangan ini rumah kita auranya kurang enak. Apa mungkin karena kita kurang sebikah ya? Atau mungkin ada penghuni yang membawa sial? Aulia bertanya dengan nada polos, namun matanya menyelidik. Pak Surya terdiam sejenak. Tangannya yang memegang selang air sedikit gemetar. Jangan bicara tahayul, Aulia. Yang penting semua rukun. Ayah hanya ingin ketenangan di hari tua ayah. Ketenangan ya? Termasuk ketenangan di kamar bawah. Seketika, Pak Surya menjatuhkan selang airnya. Air menyemprot kemana-mana, membasahi celana kainnya yang mahal. Ia menatap Aulia dengan tatapan horor, seolah melihat hantu. Apa maksudmu? Aulia tersenyum manis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Maksud Aulia, kamar bawah itu lembab ya. Kasihan Sari kalau tidurnya tidak tenang. Nanti Aulia belikan pengharum ruangan yang lebih mahal, supaya ayah juga betah kalau mampir untuk sekadar mengecek keadaan pembantu kita. Aulia berbalik dan berjalan pergi, sebelum Pak Surya sempat menjawab. Ia tahu, ia baru saja melemparkan kerikil ke dalam air yang tenang, dan riaknya akan segera berubah menjadi badai. Sore harinya, saat Aris pulang, suasana rumah menjadi sangat tegang. Pak Surya tampak gelisah dan terus menghindari tatapan Aulia. Sari terlihat pucat, mungkin karena Pak Surya sudah memberitahunya tentang sindiran Aulia. Aris yang tidak tahu apa-apa, masuk ke rumah dengan wajah ceria. Sari, siapkan baju renang saya. Kita mau berenang sore ini. Sari melirik Aulia dengan takut-takut, lalu melirik Pak Surya yang memberikan kode geleng kepala. Ada apa sih? Kok pada diam? Aris bingung. Aulia muncul dari balik pilar ruang tengah, membawa nampan berisi buah-buahan. Tidak ada apa-apa, Mas. Kami hanya sedang membicarakan betapa beruntungnya Sari punya 2 pelindung hebat di rumah ini. Ayah dan kamu benar-benar menjaga dia dengan baik. Aris mengerutkan kening. Maksud kamu apa? Tidak ada maksud apa-apa, hanya kagum, jawab Aulia enteng. Oh iya Mas, Atu baru saja memasang beberapa dekorasi baru di rumah ini. Jam dinding baru, hiasan dinding baru, supaya rumah ini terasa lebih hidup dan punya mata untuk melihat apa yang tidak terlihat. Kalimat terakhir Aulia membuat bulu kuduk Sari meremang. Ia mulai merasa ada yang salah. Mata-mata tak kasat mata itu mulai bekerja, dan Aulia kini memegang kendali atas panggung sandiwara ini. Malam itu, Aulia kembali membuka tabletnya. Ia melihat Sari dan Aris berbisik-bisik ketakutan di ruang kerja. Mereka mulai mencari-cari sesuatu, mungkin kamera tersembunyi. Namun Aulia sudah menyembunyikannya di tempat yang paling tidak terduga, di dalam barang-barang yang mereka anggap suci. Cari saja, bisik Aulia sambil mengelus foto kedua anaknya. Semakin kalian mencari, semakin banyak bukti yang kalian berikan padaku. Ketegangan di kediaman Adiguna kini ibarat benang layangan yang ditarik kencang, siap putus kapan saja. Namun Aulia justru tampil dengan wajah paling tenang yang pernah mereka lihat. Ia mengenakan gaun rumah yang rapi, memoles wajahnya tipis, dan menyapa Aris dengan senyuman yang terlihat tulus. Sebuah topeng yang sempurna untuk menutupi badai di dalam dadanya. Mas, hari ini aku masak rendang kesukaanmu. Sari membantuku memotong dagingnya tadi, ucap Aulia lembut saat makan malam. Aris menatap istrinya dengan curiga. Perubahan sikap Aulia yang mendadak dari penuh air mata menjadi penuh perhatian membuatnya tidak nyaman. Tumben kamu rajin, biasanya cuma bisa mengeluh capek urus anak. Aku sadar, Mas. Mungkin benar katamu. Aku kurang melayani. Jadi, aku ingin memperbaiki semuanya. Sahut Aulia sambil melirik Sari yang berdiri kaku di dekat dispenser. Sari tampak gelisah.
Sejak sindiran Aulia kemarin, ia merasa seperti sedang diawasi oleh ribuan mata tak kasat mata. Ia sering memeriksa sudut-sudut plafon dan balik lukisan, namun ia tidak menemukan apapun. Aulia terlalu cerdik. Ia menempatkan kamera di benda-benda fungsional yang sering disentuh, namun jarang diperiksa secara detil. "Bagus kalau kamu sadar," gumam Pak Surya sambil menyuap nasinya. Tangannya masih sedikit gemetar. Ia tidak berani menatap mata menantunya. Setelah makan malam, sandiwara yang sesungguhnya dimulai. Aulia berpura-pura pergi ke kamar anak-anak untuk menemani mereka belajar. Padahal, ia segera mengunci pintu dan membuka tabletnya. Di layar, ia melihat Aris masuk ke dapur. Sari langsung menghambur ke pelukannya tanpa ketakutan. "Mas, aku takut. Mbak Aulia kayaknya tahu sesuatu. Kemarin dia bilang soal kamar bawah ke Bapak," bisik Sari. Suaranya terdengar jelas melalui mikrofon sensitif yang dipasang Aulia di balik meja dapur. Aris mengusap punggung Sari dengan kasar. "Halah, dia cuma menggertak. Dia itu bodoh, Sari. Dia nggak punya bukti apa-apa. Paling cuma nebak-nebak karena cemburu." "Tapi Tuan Besar juga takut, Mas. Beliau sampai nggak berani keluar kamar seharian," tambah Sari. "Bapak itu sudah tua, makanya penakut. Dengar, besok aku akan bawa kamu ke dokter kandungan. Kalau benar kamu hamil, aku akan cari cara buat depak Aulia minggu depan juga. Aku bakal bilang ke pengacara kalau dia selingkuh. Aku akan bayar orang buat jadi saksi palsu." Aulia yang menonton dari balik pintu kamar anak-anak merasakan ulu hatinya seperti ditusuk. Saksi palsu, fitnah selingkuh. Aris benar-benar ingin menghancurkan hidupnya sampai ke akar-akarnya. "Tapi Mas," Sari ragu sejenak. "Gimana kalau ini bukan anak Mas?" Aris melepaskan pelukannya, menatap Sari tajam. "Maksud kamu apa? Kamu main sama laki-laki lain di luar?" "Bukan, maksudku..." "Nggak ada apa-apa, Mas. Cuma kepikiran aja." Sari cepat-cepat mengelak. Aulia tersenyum sinis di kegelapan. Ia tahu persis apa yang dimaksud Sari. Sari mulai panik karena ia melayani 2 tuan di rumah ini, dan dia sendiri tidak tahu benih siapa yang sedang tumbuh di rahimnya. Sandiwara berlanjut hingga larut malam. Aulia sengaja membiarkan pintu kamarnya tidak terkunci, memberikan ruang bagi Aris untuk menyelinap keluar jika ia mau. Dan benar saja, pukul 1 pagi, Aris keluar. Namun, yang mengejutkan adalah arah tujuannya. Aris tidak langsung ke kamar Sari. Ia berhenti di depan kamar ayahnya, Pak Surya. Aulia mengganti sudut pandang kamera ke koridor lantai 2. Ia melihat Aris mengetuk pintu kamar Pak Surya. Pintu terbuka dan terjadi percakapan singkat yang tidak terdengar jelas karena mereka berbisik. Namun, Aulia melihat Pak Surya memberikan seuntai kalung emas pada Aris. Kalung berlian peninggalan ibu mertua yang paling berharga. "Ini untuk Sari, supaya dia diam dan gak rewel soal kehamilannya dulu," bisik Pak Surya yang tertangkap samar oleh kamera di koridor. Aris menerima kalung itu tanpa rasa malu. "Makasih ya, ayah memang paling pengertian." Pemandangan itu membuat Aulia hampir berteriak. Ayah dan anak itu bekerja sama untuk menyuap selingkuhan mereka dengan harta milik wanita yang sudah tiada. Kesetiaan di rumah ini benar-benar telah mati, terkubur bersama jenazah ibu mertuanya. Aulia mematikan tabletnya. Ia tidak butuh melihat lebih banyak lagi untuk malam ini. Bukti sudah cukup. Ia punya rekaman Aris yang berencana memfitnahnya, rekaman perselingkuhan mereka, dan bukti penggelapan aset keluarga. Ia berjalan menuju jendela, menatap langit malam yang kelam. "Kalian pikir ini sandiwara kalian?" gumam Aulia dengan nada dingin. "Bukan. Ini adalah panggung yang aku buat untuk pemakaman reputasi kalian." Esok hari, Aulia berencana melakukan langkah yang lebih berani. Ia akan mulai mengamankan dokumen asli aset-aset yang Aris sembunyikan, mumpung besok Aris akan sibuk membawa Sari ke dokter kandungan, sebuah perjalanan yang akan ia rekam dengan GPS yang sudah ia tempel di bawah mobil mewah suaminya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa sangat kontras. Aris mengenakan kemeja biru muda yang cerah, wajahnya tampak berseri-seri seolah baru saja memenangkan tender besar. Di sampingnya, Sari duduk dengan posisi yang tidak lagi seperti pelayan. Ia duduk bersandar, kakinya sesekali bersentuhan dengan kaki Aris di bawah meja. Pak Surya hanya diam, namun matanya terus mencuri pandang ke arah perut Sari yang masih rata. Aulia masuk membawa teko berisi jus jeruk segar. Ia melihat pemandangan itu dengan ketenangan seorang algojo yang sedang mengasah pedang. "Ada berita bahagia apa pagi ini, Mas?"
Sepertinya wajahmu cerah sekali, tanya Aulia sambil menuangkan jus ke gelas Aris. Aris berdehem, mencoba mengatur nada suaranya agar terdengar berwibawa, meski ada nada kemenangan yang tak bisa ia sembunyikan. Aulia, ada hal penting yang harus aku sampaikan. Sebenarnya, Sari sedang hamil. Keheningan seketika menyergap ruangan itu. Aulia meletakkan teko jus dengan perlahan. Ia tidak menangis, tidak menjerit, bahkan tidak menunjukkan ekspresi terkejut yang diharapkan Aris. Hamil? Anak siapa, Mas? Tanya Aulia datar, menatap tepat ke manik mata suaminya. Aris tersentak. Ia menggebrak meja hingga sendok-sendok berdenting. Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja anakku. Aku sudah memutuskan aku tidak bisa membiarkan darah dagingku lahir tanpa status. Aku akan menikahi Sari secara siri dalam waktu dekat. Sari tersenyum penuh kemenangan. Jemarinya mengelus perutnya dengan gerakan teatrikal. Maaf ya Mbak Aulia, namanya juga rezeki dari Tuhan, nggak bisa ditolak. Aulia melirik ke arah Pak Surya. Mertuanya itu tampak gelisah, tangannya meremas serbet makan dengan kuat. Ayah bagaimana? Apa ayah setuju Aris membawa madu ke rumah ini? Pak Surya berdehem, menghindari tatapan Aulia. Aris sudah dewasa, Aulia. Dia tahu apa yang terbaik untuk masa depan keturunannya. Lagi pula, rumah ini besar, cukup untuk kita semua. Kamu harus berlapang dada demi keutuhan keluarga. Berlapang dada? Batin Aulia meronta. Demi keutuhan keluarga atau demi menutupi borok kalian sendiri? Oh, begitu ya, sahut Aulia dengan senyum tipis yang misterius. Kalau memang itu keputusan kalian, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Mas, apakah kamu sudah yakin itu anakmu? Maksudku, bukankah Sari juga sering membantu ayah di kebun belakang atau di kamar ayah saat aku tidak ada? Wajah Pak Surya seketika pucat pasi. Aris mengerutkan kening, menoleh ke arah ayahnya, lalu kembali ke Aulia. Jangan bicara sembarangan. Ayah sudah tua. Mana mungkin dia melakukan hal menjijikan seperti itu. Kamu jangan mencoba memfitnah untuk memecah belah kami. Aku hanya bertanya, Mas. Bukankah lebih baik tes DNA nanti setelah lahir? Ucap Aulia enteng sambil mulai menyuap sarapannya. Supaya tidak ada salah paham di antara kalian berdua. Sari mulai terlihat panik. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. Ia tidak menyangka Aulia akan melempar bom seberani itu di depan umum. Siang harinya, Aris membawa Sari ke dokter kandungan untuk memastikan usia kehamilan. Aulia tidak menghalangi. Begitu mobil mewah itu keluar dari gerbang, Aulia segera masuk ke ruang kerjanya yang baru, sebuah sudut tersembunyi di gudang tempat ia menyimpan tablet pemantau. Ia membuka rekaman GPS. Mobil Aris berhenti di sebuah rumah sakit swasta ternama. Namun, fokus Aulia bukan pada rumah sakitnya, melainkan pada rekaman kamera di kamar Sari semalam yang baru sempat ia tinjau secara utuh. Di layar, ia melihat Sari sedang menelepon seseorang setelah Pak Surya keluar dari kamarnya semalam. Iya sayang, aku sudah bilang sama Aris kalau ini anaknya. Dia percaya kok, ucap Sari di telepon. Suaranya terdengar manja namun licik. Bapaknya juga percaya. Mereka berdua bodoh banget, bisa-bisanya rebutan tanggung jawab buat anak yang sebenarnya anak kamu. Aulia terperangah. Jadi ada laki-laki ketiga, seorang kekasih di luar rumah ini? Tenang aja, kalau nanti sudah lahir, aku bakal minta Arus buat balikan semua aset atas namaku. Setelah itu kita kabur. Kamu sabar ya, tinggal sebentar lagi kita kaya raya. Aulia menyandarkan punggungnya ke dinding gudang yang dingin. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar getir namun penuh kebebasan. Luar biasa, gumam Aulia. Sari, kamu benar-benar ular yang hebat. Kamu menipu singa dan serigala di rumah ini dengan satu lubang yang sama. Aulia kini menyadari bahwa bom waktu ini bukan hanya milik Aris atau Pak Surya. Bom ini adalah milik Sari, dan Aulia lah yang memegang pemicunya. Pengkhianatan di rumah ini sudah seperti benang kusut yang mustahil diurai, jadi Aulia memutuskan untuk membakarnya saja sekalian. Ia mulai mengunduh semua rekaman itu ke dalam 3 flash disk berbeda. 1 untuk pengacaranya, 1 untuk disembunyikan di tempat aman, dan 1 lagi untuk kejutan di hari pernikahan siri yang direncanakan Aris. Sore hari saat Aris dan Sari pulang, Aris melemparkan hasil USG ke meja depan Aulia. Ini buktinya, usianya sudah 8 minggu. Jangan berani-berani kamu meragukan anakku lagi. Aulia mengambil kertas hasil USG itu, melihat gambar hitam putih janin kecil di sana.
8 minggu ya? Menarik. Ia menatap Sari yang berdiri angkuh di belakang Aris. Selamat ya Sari, kamu benar-benar pintar menjaga rahasia kesehatanmu. Sari hanya mendengus, tidak tahu bahwa ajalnya sebagai nyonya rumah impian sudah berada di ujung tanduk. Aulia sudah menyiapkan segalanya. Babak akhir dari penderitaannya akan segera dimulai, dan ia akan memastikan tidak ada satupun dari mereka yang keluar sebagai pemenang. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, membungkus kediaman Adiguna dalam melodi gemericik yang menyamarkan suara-suara di dalam rumah. Aris sudah mendengkur di kamar utama. Sebuah pemandangan langka karena biasanya ia menyelinap ke kamar belakang. Mungkin kelelahan setelah seharian merayakan kabar kehamilan Sari dengan belanja barang-barang bayi mewah yang ia pamerkan di depan Aulia. Aulia duduk di pojok ruang laundry yang sempit, satu-satunya tempat yang luput dari perhatian Aris dan Pak Surya malam ini. Layar tablet di pangkuannya menyala terang, menampilkan folder-folder rekaman yang telah ia susun rapi berdasarkan tanggal dan jam. Mari kita lihat kejutan apa lagi yang kalian simpan, bisik Aulia. Jemarinya menyentuh layar untuk membuka rekaman dari kamera tersembunyi di kamar Sari yang belum sempat ia tonton secara detail sejak 2 malam lalu. Rekaman itu dimulai pada pukul 23.45. Suasana kamar Sari remang-remang. Pintu terbuka pelan. Aulia mengira itu Aris. Namun sosok yang masuk adalah Pak Surya. Pria tua itu tidak lagi mengenakan sarung, melainkan piyama sutra. Ia duduk di tepi ranjang Sari, mengelus rambut pelayan itu dengan cara yang membuat Aulia mual. Sari, kamu yakin itu anak Aris? Suara Pak Surya terdengar parau dalam rekaman. Sari tertawa kecil, suara yang terdengar begitu manipulatif. Kenapa ya? Takut ya kalau itu sebenarnya cucu sekaligus anak ayah? Aulia membekap mulutnya sendiri, napasnya memburu. Ayah sudah kasih kamu perhiasan mendiang istri ayah. Ayah sudah kasih uang bulanan lebih. Kamu harus pastikan Aris tidak curiga. Kalau dia tahu kita, dia bisa gila. Lanjut Pak Surya. Tenang saja ya. Aris itu terlalu sombong untuk percaya kalau ayahnya sendiri bisa berbagi mainan dengannya. Yang penting, ayah tetap dukung aku jadi nyonya di rumah ini. Biar si Aulia itu pergi, jawab Sari dengan nada tajam. Aulia memejamkan mata sejenak. Air matanya jatuh bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang membakar setiap sel di tubuhnya. Mertua yang selama ini ia hormati sebagai pengganti ayahnya sendiri, ternyata seekor predator yang berbagi tempat tidur dengan menantunya sendiri pada wanita yang sama. Namun, rekaman itu tidak berhenti di sana. Setelah Pak Surya keluar, Sari tampak gelisah. Ia mondar-mandir di kamarnya, lalu mengambil ponsel dari bawah bantal. Ia melakukan panggilan video. Aulia menajamkan pendengarannya. Halo sayang, iya, aman. Si tua bangka itu baru saja keluar. Geli banget aku harus akting di depan dia, ucap Sari pada lawan bicaranya di ponsel. Aris juga sama bodohnya. Mereka berdua rebutan ngakuin janin ini. Padahal aku tahu, kita terakhir main tepat di masa suburku bulan lalu, sebelum aku masuk rumah ini secara permanen. Sari tertawa terbahak-bahak. Bayangkan, kita bakal punya anak yang dibiayai oleh keluarga Adiguna. Lalu setelah hartanya pindah tangan, kita tinggal tendang mereka semua. Aulia sudah mulai curiga, tapi dia nggak punya bukti. Dia cuma ibu rumah tangga payah yang nggak punya power. Aulia mematikan tabletnya. Tubuhnya gemetar hebat, namun bibirnya melengkung membentuk senyum yang mengerikan. Ibu rumah tangga payah ya, gumam Aulia di tengah kegelapan ruang laundry. Ia kini memiliki segalanya. Ia memiliki rekaman perzinahan mertua dengan pembantu. Ia memiliki rekaman perselingkuhan suami dengan pembantu. Ia memiliki pengakuan Sari bahwa janin itu bukan milik Aris maupun Pak Surya, melainkan milik kekasih gelapnya. Dan yang paling krusial, ia memiliki rekaman rencana Aris untuk memfitnahnya dan menggelapkan aset. Aulia berdiri, melangkah menuju brankas kecil di ruang kerja Aris yang kuncinya sudah ia duplikat secara diam-diam minggu lalu. Dengan tangan yang kini stabil dan dingin, ia mengambil sertifikat rumah, BPKB mobil, dan dokumen perusahaan yang asli, yang selama ini Aris pikir sudah ia amankan di kantor. Aulia menggantinya dengan dokumen fotokopi yang telah ia edit dengan sangat rapi, menggunakan keahlian desain yang ia pelajari secara otodidak selama masa kurungan ini. Kalian ingin bermain drama? Aulia menatap pintu kamar Aris dari kejauhan. Mari, kita buat babak final yang tidak akan pernah kalian lupakan seumur hidup.
Besok adalah hari di mana Aris berencana mengumpulkan keluarga besar untuk mengumumkan pernikahan sirinya dengan Sari. Aulia tahu itu adalah panggung sempurna yang telah disiapkan Aris untuk mempermalukannya. Namun, Aris tidak tahu bahwa Aulia lah yang telah menyewa proyektor dan sistem suara paling canggih untuk acara tersebut. Aulia kembali ke kamarnya, mencium kening Rio dan Mela yang sedang terlelap. Sebentar lagi, Nak. Kita akan keluar dari neraka ini dengan kepala tegak. Hari besar yang dinanti-nantikan Aris akhirnya tiba. Rumah megah itu disulap menjadi tempat pesta kecil namun mewah. Aris mengundang beberapa rekan bisnis terdekat dan keluarga besar Adiguna dengan alasan syukuran keberhasilan proyek. Namun Aulia tahu tujuan sebenarnya. Aris ingin melegalkan keberadaan Sari di rumah ini dan secara perlahan menggeser posisi Aulia di mata publik sebelum surat cerai dilayangkan. Sari tampil memukau dengan gaun hamil rancangan desainer yang dibelikan Aris. Ia mondar-mandir di ruang tamu dengan kepala tegak, sesekali memerintah pelayan lain seolah ia sudah menjadi nyonya besar. Sementara itu, Pak Surya tampak mengenakan batik tulis terbaiknya, meski raut wajahnya tetap menyimpan kegelisahan yang coba ia tutupi dengan senyum kaku. "Aulia, kenapa kamu belum siap-siap? Pakai baju yang bagus, jangan permalukan saya di depan kolega," tegur Aris saat berpapasan di koridor. Aulia tersenyum tipis. Ia mengenakan kebaya hitam polos dengan bros berak peninggalan ibunya. "Aku sudah siap, Mas. Aku hanya sedang memastikan sistem hiburannya berjalan lancar. Bukankah kamu ingin ada kejutan spesial malam ini?" Aris tertawa meremehkan. "Bagus kalau kamu sadar tugasmu. Malam ini adalah awal dari tatanan baru di rumah ini. Kamu cukup duduk diam dan tersenyum." Pukul 7 malam, para tamu berkumpul di aula tengah yang luas. Sebuah layar proyektor besar telah terpasang di dinding utama yang menurut pengakuan Aulia kepada Aris akan digunakan untuk menampilkan foto-foto perjalanan karir Aris dan sejarah keluarga Adiguna. Di tengah keramaian, Aulia melihat Sari berbisik mesra pada Aris. Lalu beberapa menit kemudian, ia melihat Sari mencuri pandang ke arah Pak Surya yang membalasnya dengan anggukan rahasia. Benang merah pengkhianatan itu melintang jelas di depan mata Aulia. Sebuah anyaman busuk yang melibatkan 3 orang di bawah satu atap. Aulia berdiri di pojok ruangan, menggenggam sebuah remote kecil di sakunya. Ia melihat Rio dan Mela sudah berada di dalam mobil bersama supir kepercayaan Aulia yang sudah ia bayar mahal untuk membawa mereka ke rumah orang tua Aulia di luar kota malam ini juga. Anak-anaknya harus aman sebelum bom ini meledak. Hadirin sekalian, Aris berdiri di depan mikrofon. Suaranya lantang memenuhi ruangan. "Terima kasih sudah hadir. Malam ini, selain merayakan kesuksesan bisnis, saya ingin berbagi kabar bahagia. Keluarga Adiguna akan segera mendapatkan anggota baru. Sari, silahkan maju ke depan." Sari melangkah dengan anggun, berdiri di samping Aris. Tamu-tamu berbisik, sebagian besar bingung karena mereka tahu Aulia adalah istri sah Aris yang masih ada di sana. "Saya tahu ini mengejutkan," lanjut Aris dengan nada dramatis. "Tapi dalam hidup, kita harus jujur pada perasaan. Sari sedang mengandung anak saya, penerus takhta Adiguna. Dan malam ini, saya ingin menunjukkan betapa berartinya keluarga bagi saya melalui sebuah tayangan singkat." Aris memberi kode pada Aulia untuk menyalakan proyektor. Aulia menarik napas dalam. "Dengan senang hati, Mas." Layar menyala. Namun yang muncul bukanlah foto-foto masa kecil Aris atau piagam penghargaan. Video pertama, kamar Sari. Suara desahan dan percakapan mesra antara Aris dan Sari terdengar sangat jernih melalui sound system mewah tersebut. Para tamu terkesiap. Wajah Aris berubah pucat pasi. "Matikan! Aulia, matikan itu!" teriak Aris panik. Namun Aulia tetap bergeming. Video berganti. Video kedua. Rekaman di koridor dan kamar Sari pada jam yang berbeda. Kali ini, sosok Pak Surya masuk ke kamar Sari. Terlihat jelas bagaimana Pak Surya memberikan kalung berlian dan mencium Sari dengan penuh nafsu. Gelas di tangan salah satu tamu jatuh dan pecah. Keheningan yang mengerikan menyergap. Pak Surya hampir jatuh pingsan. Tangannya mencengkram pinggiran meja dengan gemetar. Aris menoleh ke ayahnya dengan tatapan tidak percaya. Napasnya memburu. "Ayah, ayah juga." Tetapi Aulia belum selesai. Video ketiga adalah puncaknya. Rekaman panggilan video Sari dengan kekasih gelapnya di luar rumah.
Aris dan bapaknya itu bodoh banget. Bisa-bisanya rebutan tanggung jawab buat anak yang sebenarnya anak kamu. Kita bakal punya anak yang dibiayai keluarga Adiguna, lalu kita tendang mereka semua. Sari menjerit histeris, mencoba berlari ke arah proyektor untuk menghancurkannya. Namun beberapa tamu menahannya. Ruangan itu kini pecah oleh suara riuh rendah hujatan. Aulia melangkah maju, berdiri di depan layar yang masih menampilkan wajah Sari yang licik. Ia menatap Aris yang hancur, Pak Surya yang terhina, dan Sari yang terpojok. Inilah tatanan baru yang kamu inginkan, Mas. Suara Aulia tenang, namun tajam seperti sembilu. Rumah ini bukan istana, tapi sarang perzinahan. Dan anak yang kamu bangga-banggakan itu, dia bukan darah dagingmu, bukan juga darah daging ayah. Dia adalah bukti betapa rendahnya kalian berdua, karena bisa ditipu oleh seorang pelayan. Aris mencoba menerjang Aulia, namun Aulia mengangkat sebuah map coklat. Jangan berani menyentuhku. Di dalam sini ada bukti penggelapan pajak perusahaanmu dan bukti rencana fitnahmu terhadapku. Jika kamu melangkah 1 senti saja, rekaman ini akan langsung terkirim ke pihak berwajib. Aris terpaku. Ia melihat istrinya, ibu rumah tangga yang selalu ia hina, kini berdiri tegak sebagai pemegang kendali atas nasibnya. Benang merah pengkhianatan itu kini telah melilit leher mereka sendiri, dan Aulialah yang memegang ujung talinya. 6 bulan sejak malam penghancuran di kediaman Adiguna, gedung pengadilan agama menjadi saksi bisu runtuhnya sisa-sisa martabat seorang Aris Adiguna. Pria yang dulunya melangkah dengan sepatu lowake mengkilap dan dagu terangkat itu, kini duduk di kursi pesakitan dengan seragam tahanan berwarna oranye yang kontras dengan kulitnya yang pucat dan kusam. Di seberangnya, Aulia duduk dengan setelan blazer berwarna krem yang elegan. Rambutnya yang dulu sering terikat acak-acakan karena sibuk mengurus rumah, kini tertata rapi. Matanya tenang, memancarkan aura otoritas yang belum pernah dilihat Aris selama 10 tahun pernikahan mereka. Gugatan cerai dikabulkan. Hak asuh penuh jatuh kepada penggugat Aulia Rahmawati. Tergugat wajib memberikan nafkah idah dan mut'ah dari aset yang telah disita negara. Ketuk palu hakim bergema, memutus rantai terakhir yang mengikat leher Aulia. Aris mencoba bicara saat petugas membawanya kembali ke sel. "Aulia, tolong, aset itu untuk anak-anak kita. Jangan biarkan aku membusuk di penjara." Aulia berdiri, melangkah mendekati jeruji pembatas sejenak. "Anak-anak tidak butuh uang haram hasil penggelapan pajak dan penipuanmu, Aris. Mereka butuh ibu yang punya harga diri. Dan sekarang, mereka memilikinya." Kehidupan Aris di penjara adalah neraka yang ia ciptakan sendiri. Tanpa kekuasaan dan uang, ia menjadi sasaran empuk narapidana lain. Ia yang terbiasa memerintah kini harus mencuci piring dan membersihkan lantai sel yang lembab, pekerjaan yang dulu ia anggap rendah saat dilakukan Aulia. Lebih tragis lagi, Pak Surya dikabarkan mengalami serangan stroke di dalam selnya setelah mengetahui bahwa video perselingkuhannya dengan Sari menjadi konsumsi publik di internet. Nama besar Adiguna kini menjadi lelucon nasional. Warisan yang ia jaga dengan kemunafikan kini habis tak bersisa, disita negara untuk menutupi kerugian perusahaan dan denda pajak yang menumpuk. Sari pun tak luput dari karma. Setelah tes DNA membuktikan janinnya adalah anak seorang pengedar narkoba klasteri yang menjadi kekasih gelapnya, ia kehilangan semua dukungan. Ia melahirkan di bangsal rumah sakit penjara tanpa satupun orang yang mendampingi, meratapi nasibnya yang gagal menjadi nyonya besar hanya karena kurang 1 langkah dalam kelicikannya sendiri. Sementara itu, di sebuah kantor mungil yang nyaman dengan papan nama bertuliskan Aulia Financial and Family Consultant, Aulia sedang meninjau laporan keuangan kliennya. Ia memanfaatkan gelar sarjana ekonominya yang sempat berdebu untuk membantu para wanita yang mengalami kekerasan finansial dalam rumah tangga. Ia bukan lagi istri yang numpang hidup. Aulia telah berhasil mengkonversi aset yang ia selamatkan secara legal menjadi modal usaha dan tabungan pendidikan untuk Rio dan Mela. Sore itu, ia menjemput kedua anaknya di sekolah. Rio berlari memeluknya, sementara Mela menunjukkan nilai ujian matematikanya yang sempurna. Tidak ada lagi teriakan makian di meja makan. Tidak ada lagi aroma parfum asing yang mencurigakan.
Yang ada hanyalah aroma kue coklat yang mereka panggang bersama di dapur rumah baru mereka yang hangat. Aulia menatap matahari terbenam dari teras rumahnya. Ia telah membuktikan bahwa kehancuran sebuah dinasti penipu adalah fondasi terbaik untuk membangun sebuah kerajaan kecil yang penuh dengan kejujuran. "Kita sudah sampai, sayang," bisik Aulia pada dirinya sendiri, sambil menggenggam tangan kedua anaknya. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa meruntuhkannya lagi. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar, supaya channel ini lebih berkembang. Listener, terima kasih sudah sampai di ujung cerita. Sampai ketemu di cerita yang lain, sampai jumpa.